Saya Aditya Dinata dengan NIM 2209 116062. Di sini saya akan membuat video tentang algoritma dan struktur data untuk memenuhi tugas dari UAS. Lalu, yang pertama, pertanyaannya itu algoritma dan struktur data. Apa itu algoritma? Manfaat mempelajari algoritma, contoh implementasi dari algoritma. Lalu, apa itu struktur data? Manfaat mempelajari struktur data, contoh implementasi struktur data. Kemudian ada definisi dari sequential, selection, dan looping. Lalu ada apa yang dimaksud dengan sequential search dan binary search, serta contoh-contoh sequential search dan binary search. Lalu definisi dari algoritma tree, penjelasan AVL tree, cara kerja hingga contohnya, penjelasan dari binary search tree, cara kerja hingga contohnya, penjelasan dari binary heap, terkait cara kerja hingga contohnya. Lalu yang pertama, apa itu algoritma? Algoritma itu adalah langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma dapat berbentuk serangkaian instruksi yang secara sistematis menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Manfaat mempelajari algoritma. Yang pertama itu ada pemecahan masalah. Algoritma itu membantu dalam memecahkan masalah secara efisien dan efektif. Dan yang kedua ada efisiensi. Algoritma itu membantu dalam merancang solusi yang efisien untuk masalah yang kompleks. Yang ketiga itu ada reusabilitas. Algoritma itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang serupa gitu, yang mirip-mirip. Kemudian ada pemrograman. Algoritma itu merupakan bagian integral dari pemrograman komputer. Contoh implementasi algoritma. Di sini saya memakai contoh algoritma linear search ya. Algoritma pencarian linear search adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu koleksi data seperti array. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam urutan linear, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, untuk mencari elemen yang dicari. Ini adalah contoh dalam bahasa pemrograman Python, linear search-nya. Pertama, dia akan membuat perulangan dari panjang array-nya, kemudian mencari datanya satu persatu dalam array itu sampai menemukan datanya. Dan jika ditemukan akan return -1. Atau ya dia akan berhenti dari perulangannya. Ini saya memakai contoh array-nya 10, 20, 30, 40, dan 50, dan 60. Target di sini saya memakai 40. Lalu hasilnya itu ada di sini, outputnya itu elemen ditemukan pada indeks ketiga, di mana 40 memang berada pada indeks ketiga ya, 0, 1, 2, dan 3. Jadi kalau dia nggak ada di array, maka dia akan masuk ke else, di mana elemen tidak ditemukan. Kemudian lanjut lagi, apa itu struktur data? Struktur data adalah cara perorganisasian dan penyimpanan data dalam komputer atau sistem komputasi lainnya. Ini melibatkan pengaturan data dalam suatu bentuk tertentu untuk memungkinkan operasi dan manipulasi yang efisien. Struktur data menyediakan kerangka kerja untuk menyimpan dan mengakses data secara sistematis. Manfaat mempelajari struktur data. Yang pertama itu efisiensi. Mempelajari struktur data dapat membantu dalam merancang solusi yang efisien untuk masalah yang melibatkan manipulasi data. Kemudian ada penghematan memori. Struktur data yang tepat dapat membantu menghemat penggunaan memori. Kemudian ada pengorganisasian data yang terstruktur. Struktur data yang tepat dapat membantu mengorganisasi data secara terstruktur. Kemudian ada skalabilitas. Struktur data memainkan peran penting dalam pengembangan sistem yang skalabel. Dengan memahami struktur data, kita dapat memilih dan mengimplementasikan struktur data yang sesuai untuk menangani jumlah data yang besar seiring waktu. Contoh implementasi dari struktur data, yang pertama itu ada array. Array adalah struktur data yang sederhana yang terdiri dari elemen-elemen yang disimpan dalam urutan linear. Kemudian ada linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau tautan. Kemudian ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip default, last in, first out.
Elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Kemudian ada QW. QW atau antrian itu adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, first in, first out. Elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QW adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Ini contoh-contohnya: array, get list, stack, QW. Ini contoh dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian lanjut lagi, sequential. Apa itu sequential? Sequential itu merujuk pada urutan atau langkah-langkah yang dijalankan satu per satu secara berurutan. Dalam pemrograman, sequential mengacu pada eksekusi instruksi atau pernyataan satu per satu secara berurutan, di mana satu instruksi dieksekusi setelah yang sebelumnya itu selesai. Lalu ada selection. Apa itu selection? Selection atau pemilihan merujuk pada cabang dalam alur algoritma, di mana satu keputusan dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman, selection umumnya dicapai dengan menggunakan struktur kendali seperti if, statement if itu, atau switch statement. Keputusan diambil berdasarkan kondisi yang dievaluasi dan jalur algoritma yang diikuti. Akan berbeda tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Kemudian ada selection. Selection atau pemilihan merujuk pada cabang alur algoritma di mana suatu keputusan dibuat berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman, selection umumnya dicapai dengan menggunakan struktur kendali seperti if statement atau switch statement. Keputusan diambil berdasarkan kondisi yang dievaluasi, dan jalur algoritma yang diikuti akan berbeda tergantung pada hasil evaluasi kondisi. Kemudian ada looping. Looping atau pengulangan merujuk pada konstruksi yang memungkinkan eksekusi berulang kali dari satu atau beberapa instruksi. Ini memungkinkan eksekusi berulang sejumlah kali atau sampai kondisi tertentu terpenuhi. Looping memungkinkan pengulangan instruksi dengan cara yang efisien dan menghemat penulisan kode yang berulang. Lalu kita lanjut lagi. Sequential search atau linear search itu adalah metode pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir dari kumpulan data tercapai. Ini adalah pendekatan sederhana yang mengikuti urutan linear. Kemudian ini adalah implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Di sini ada perulangan sama kayak linear search tadi, karena linear search dan sequential search itu sama. Jadi ini ada perulangan, kemudian ada return true, mengembalikan true jika elemen ditemukan. Jadi jika elemennya sudah ditemukan, maka perulangannya akan berhenti dan akan masuk ke sini resultnya, elemen ditemukan. Jika nggak ditemukan, maka dia akan masuk ke sini, ke else. Jadi di sini kan saya akan mencari data 7. Data 7 ini ada di dalam array. Jika elemennya ada, maka akan memprint elemen ditemukan. Jika tidak ada 7 di sini, maka dia akan ke elemen tidak ditemukan. Output ini elemen ditemukan karena targetnya ini 7. Kemudian lanjut lagi ke binary search. Binary search atau pencarian binar adalah metode pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data yang terurut. Metode ini bekerja dengan membagi kumpulan data menjadi dua bagian dan memeriksa apakah elemen yang dicari berada di bagian kiri atau bagian kanan. Kemudian proses ini diulang pada bagian yang relevan hingga elemen yang ditemukan tidak ada lagi pada bagian yang perlu diperiksa. Ini adalah implementasi dalam bahasa pemrograman Python. Low ini adalah indeks pertama, kemudian high ini adalah indeks terakhir dari array ini. Di sini ada perulangannya. Pertama-tama kita harus mencari nilai tengahnya dulu. Nilai tengah itu rumusnya adalah indeks pertama ditambah indeks terakhir, kemudian dibagikan dengan 2. Kemudian di sini jika nilai tengahnya itu sama dengan target, maka dia akan return true dan masuk ke result, langsung elemen ditemukan. Jika nilai tengahnya itu kurang dari target, maka nilai tengahnya itu akan ditambah dengan 1 sampai dia menemukan targetnya. Targetnya di sini 7. Kemudian jika nilai tengahnya itu lebih dari target, maka nilai tengahnya akan dikurangkan dengan 1 agar bisa mendapat
targetnya. Dia diulang terus sampai ketemu targetnya. Kemudian return false. Ini jika targetnya itu nggak ada. Atau sini misalnya 8, di mana di dalam datanya nggak ada 8. Maka targetnya itu akan memprint elemen tidak ditemukan. Maka dia akan memprint elemen tidak ditemukan. Outputnya di sini elemen ditemukan karena di sini targetnya adalah 7. Sama seperti binary search, sequential search tadi, saya mencari nilai 7 juga. Kemudian kita lanjut lagi ke algoritma tree. Apa itu algoritma tree? Algoritma tree adalah algoritma yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola struktur data berbentuk pohon. Struktur data pohon terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung melalui garis-garis yang disebut cabang atau tepi. Setiap simpul pohon dapat memiliki 0 atau lebih cabang yang menghubungkan dengan simpul-simpul lainnya. Algoritma tree itu berkaitan dengan operasi-operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, transversal, dan penguraian data dalam struktur pohon. Kemudian lanjut lagi, AVL tree. AVL tree itu adalah jenis pohon biner yang seimbang. Pada AVL tree, setiap simpul memiliki faktor-faktor keseimbangan yang menggambarkan perbedaan tinggi antara kirinya dan kanannya. AVL tree dijaga dalam keadaan seimbang dengan memastikan bahwa faktor keseimbangan setiap simpul berada di antara -1, 0, atau 1. Jika keseimbangan rusak saat melakukan operasi penambahan atau penghapusan, rotasi akan dilakukan untuk memulihkan keseimbangan. Cara kerja AVL tree itu saat melakukan penambahan atau penghapusan simpul, faktor keseimbangan setiap simpul diperiksa dan diperbarui secara rekursif. Jika faktor keseimbangan sebuah simpul menjadi lebih kecil dari -1 atau lebih besar dari 1, rotasi akan dilakukan untuk memperbaiki keseimbangan. Rotasi dilakukan dengan menukar posisi simpul-simpul pohon. Rotasi dapat berupa rotasi tunggal, single rotation, atau rotasi ganda, double rotation, tergantung pada kondisi dan simpul-simpul yang terlibat. Operasi rotasi dilakukan secara berulang hingga keseimbangan seluruh pohon dipulihkan. Ini adalah contoh-contohnya ya. Ini saya akan mencontohkannya bagaimana cara kerja AVL tree itu. Ini adalah contoh cara kerja dari AVL tree. Yang pertama kita coba memasuki di sini, memasukkan 35, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian kita akan memasukkan 45. Harusnya dia akan masuk ke sini. Nah, dan jika kita menghapus 40-nya, maka dia akan melakukan rotasi secara otomatis. Lihat, dia akan memperbaiki diri secara otomatis. Inilah contoh dari AVL tree. Lanjut, kita melanjutkannya ke binary search tree. Binary search tree atau BST adalah struktur data pohon biner di mana setiap simpul memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai anak sebelah kanannya dan nilai yang lebih besar dari nilai anak sebelah kirinya. Cara kerja binary search tree itu saat menambahkan elemen baru, elemen akan dibandingkan dengan nilai simpul saat ini. Jika elemen lebih kecil, maka perbandingan dilakukan pada anak sebelah kiri. Jika elemen lebih besar, perbandingan dilakukan pada anak sebelah kanan. Operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan berlangsung dengan melakukan perbandingan pada simpul-simpul yang relevan, hingga ditemukan atau lokasi untuk penambahan atau penghapusan ditemukan. Ini adalah contoh cara kerjanya. Ini adalah contoh cara kerja dari binary search tree. Saat kita menambahkan 5, maka dia akan membandingkan ke sebelah kiri, karena dia lebih kecil dari 25. Dia akan selalu dibandingkan, dan dia akan masuk ke sebelah kiri. Lalu kita menambahkan 23, dia akan masuk ke simpul sebelah kanan, karena dia lebih dari 20, atau lebih dari simpul tengahnya. Jadi dia setiap elemen baru itu akan dibandingkan, kemudian jika dia lebih kecil dari
nilai simpulnya, maka dia akan masuk ke sebelah kiri. Jika dia lebih besar, maka dia akan masuk ke sebelah kanan. Seperti ini, misalnya kita menambahkan 55, maka harusnya dia akan masuk ke sebelah kanan sini. Nah, jika kita menambahkan 54, dia akan masuk ke sebelah kiri sini. Nah kan, dia masuk ke sebelah kiri. Jadi dia dibandingkan terus dengan nilai simpulnya yang terbaru. Lalu kita lanjut ke binary heap. Binary heap adalah struktur data pohon biner khusus yang memiliki dua sifat utama, yaitu heap property dan complete binary tree property. Heap property adalah nilai di setiap simpul harus lebih kecil atau bisa lebih besar daripada nilai di anak-anaknya. Ini tergantung max heap atau min heap. Min heap ya, lebih kecil atau lebih besarnya itu. Lalu completely binary tree property berarti semua tingkatan pohon kecuali tingkat terbawah harus selalu terisi penuh dari simpul-simpul terakhir, harus terletak sejauh mungkin di sebelah kiri. Cara kerja binary heap. Binary heap umumnya diimplementasikan menggunakan array. Setiap elemen dalam array mewakili simpul dalam pohon biner. Elemen indeks dimulai dari indeks 1 atau indeks 0, Heap property dijaga dengan melakukan operasi percolate mendorong elemen baru ke atas saat penambahan elemen dan percolate down mendorong elemen ke bawah saat penghapusan elemen. Operasi umum pada binary heap adalah insert penambahan, delete penghapusan, dan pick melihat elemen tanpa penghapusan. Ini adalah visualisasinya. Di sini saya memvisualisasikan dari binary heap, yaitu min heap, di mana nilai simpul atasnya itu harus lebih kecil daripada nilai anak-anaknya. Bagaimana jika saya menginsertkan yang lebih kecil daripada nilai atasnya? Maka yang akan terjadi adalah mereka akan membandingkan nilainya, kemudian dia akan naik ke atas sebagai simpul paling atas yang baru. Baiklah, kita akan mencoba jika kita menambah 30, maka harusnya dia akan masuk ke sini. Jadi dia harus sama rata dulu, seperti ini. Jika tidak, dia akan masuk ke sebelah kiri terlebih dahulu ya. Kalau dia belum seperti ini, dia akan masuk ke sebelah kiri terlebih dahulu. Semisal, saat datanya sudah seperti ini, jika diinsertkan data lagi, dia akan masuk ke sebelah sini. Kecuali dia lebih kecil daripada ini, baru dia masuknya ke sini. Misalnya kita menambahkan 75. Dia akan masuk ke sebelah kiri dahulu. Lihat, dia selalu masuk ke sebelah kiri. Kemudian dia harus meratakan semuanya seperti ini dahulu, baru dia bisa masuk ke sebelah kanan. Lihat, dia harus meratakan dulu seperti ini, agar dia bisa membuat ke sebelah kanan. Jadi dia itu selalu ke sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, itu saja video tentang algoritma dan struktur data untuk memenuhi tugas dari UAS. Jadi, jangan lupa klik like and subscribe ya kawan-kawan.